Apakah kalian tahu mal adhu, apa itu namimah? Adhu itu nama lain dari namimah. Namimah artinya apa? Mengadu domba. Mengadu domba adalah naqlu, memindah al hadis, ucapan mim ba'din nas, dari sebagian manusia ila ba'din, kepada sebagian yang lain, liyufsidu, untuk merusak hubungan bainahum, antar mereka. Hadis diriwayatkan oleh Khat itu ringkasan dari Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Jadi Imam Bukhari punya kitab judulnya Adab Mufrad. Ini hadis diriwayatkan di situ. Hadis ini menunjukkan bahwa namimah, adu domba, yang termasuk dosa besar itu adalah kalau kita menceritakan ucapan orang lain, disampaikan kepada orang lain, kemudian menyebabkan terjadi hubungan tidak baik antara dua orang tadi. Misalnya A menjelekkan B, kita mendengar, kemudian kita menceritakan kepada B, wahai B, A itu ngomong tentang kamu begini. Akhirnya B mengambil jarak dengan A. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia digunjingi oleh A. Jadi kacau hubungan antara keduanya. Padahal seandainya dia tidak mendengar apa-apa, nggak ada masalah dalam hubungan. Nah, itu namanya mengadu domba. Meskipun niatannya tidak adu domba, tapi itu sudah termasuk apa? Adu domba. Karena di sini Nabi menjelaskan naqlul hadis, memindah perkataan orang. Karena itu kalau mau menyampaikan perkataan orang, kalau dinilai itu akan membuat percekcokan antara dua orang itu, jangan sebutkan namanya. Bilang saja, ada sebagian orang memberikan kritikan kepada Anda begini, supaya diperbaiki diri Anda. Nah, lebih bagus begini daripada disebutkan namanya, jadi nggak enak. Kenapa? Karena tahu ternyata yang mengkritiki saya adalah fulan, akhirnya jadi hubungannya nggak bagus. Nah, ini termasuk namimah. Dan namimah itu termasuk dosa besar karena diancam oleh Nabi SAW tidak masuk ke dalam jannah. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah qattatun, orang yang tukang adu domba. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud tidak masuk jannah ini tidak masuk jannah langsung. Kalau masih muslim, dia masih bisa masuk jannah. Mirip dengan adu domba adalah ghibah. Hadis 72. Atadrun, apakah kalian tahu mal ghibah? Apa itu ghibah? Menggunjing orang. Dzikruka, engkau menyebutkan akhaka, saudara kamu, bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak suka. In kana fihi, kalau ada padanya, ma taqulu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu gunjingkan, faqad ightabtah, sungguh kamu telah ghibah kepadanya. Wa illam yakun fihi, kalau itu tidak ada pada dirinya, faqad bahattah, berarti kamu sudah menuduhnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini menunjukkan larangan ghibah dan menuduh. Menuduh lebih besar daripada ghibah. Karena menuduh itu mengandung buhtan, kebohongan. Sementara bohong ini termasuk daftar dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Contoh menuduh misalnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat. Falaula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Laula is sami'tumuh walaula is sami'tumuh. Kenapakah ketika kalian mendengar berita itu, kalian tidak mengatakan, tidak pantas bagi kami untuk berbicara seperti ini. Maha suci engkau, ini adalah tuduhan yang besar. Buhtan itu adalah tuduhan, yaitu kebohongan yang besar dituduhkan kepada orang lain. Nah, ini dalam kasus Aisyah dituduh berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini tidak pantas. Paling bagus adalah perkataan Abu Ayyub kepada istrinya Ummu Ayyub. Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, wahai Ummu Ayyub, apakah kamu rela seandainya kamu yang melakukan, yaitu zina tadi? Maka Ummu Ayyub mengatakan, na'udzubillah, enggak mungkin saya melakukan. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau kamu tidak mungkin melakukan, Aisyah lebih tidak mungkin. Kamu sama Aisyah lebih bagus siapa? Terus kamu, istrimu ada apa? Suamimu adalah saya, Abu Ayyub. Suaminya Aisyah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lebih baik, aku atau Rasulullah? Kalau aku yang seperti ini dan kamu yang seperti ini, tidak mungkin kamu berzina, katamu. Maka Aisyah yang suaminya adalah Rasulullah lebih tidak mungkin berzina. Nah, ini mikir yang benar kayak begini. Makanya Allah mengatakan apa?
Laula is-sami'tumuhu qultum. Kenapa kalian ketika mendengar isu tadi tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Tidak pantas kami ngomong kayak begini. Siapa yang lebih baik ya? Apakah Aisyah atau kami? Kalau Aisyah lebih baik, maka tidak mungkin Aisyah melakukannya sebagaimana kita juga tidak mungkin melakukannya. Nah, ini contoh buhtan. Nah, karena itu segala jenis isu-isu yang berkaitan dengan orang-orang baik itu hukum asalnya tidak boleh dipercaya. Karena seringkali seperti itu terjadi pada masa sekarang ini. Orang benci kepada orang lain, kemudian dibuat isu-isu, diviralkan di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Nah, kita harus mengatakan tidak mungkin. Contoh paling gampang misalnya, Habib Rizik dikatakan chatting mesuman sama perempuan. Tidak mungkin, nggak masuk akal seorang ulama besar kemudian chattingan porno seperti itu. Memang ada tulisannya, katanya ada screenshotnya. Nah, itu sudah pasti yang buat orang lain. Betapa mudahnya untuk membuat screenshot seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah sudah dibuktikan oleh pakarnya bahwa itu hanya buatan, itu bukan asli chattingan dari Habib Rizik hafizahullahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang mendolimi beliau dibereskan semuanya, dibersihkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ghibah di sini definisinya adalah menyebutkan tentang orang sesuatu yang tidak baik. Jadi ringkasnya, kalau mau menyebutkan tentang ketidakbaikan orang, itu jangan disebutkan namanya. Karena kalau kita sebutkan namanya, itu berarti sudah melakukan ghibah. Kalau tidak disebutkan namanya, untuk diambil pelajarannya nggak ada masalah. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti seseorang yang dulunya sholat malam, sekarang nggak pernah sholat malam, tidur tok, ngepluk tok. Nah, jangan disebutkan namanya. Sebutkan namanya berarti apa? Ghibah. Kalau mau menasihati ya didatangi, dinasihati. Karena itu ringkasnya, kalau mau cerita tentang orang lain, kita sebutkan namanya, hanya boleh menyebutkan yang baik-baik. Adapun yang buruknya tidak boleh disebutkan. Karena itu hendaklah kita memperbanyak istighfar, karena kadang-kadang kita menyebutkan keburukan orang dengan menyebutkan namanya. Jangan disebutkan namanya. Hadis berikutnya, kecuali kalau ada maslahat. Misalnya dulu pernah ada seseorang teman pinjam uang. Nah, saya nggak ngerti ini temannya kondisinya kayak apa. Nah, maka saya tanya kepada orang lain yang dekat kepada dia. Nah, ternyata betul informasinya. Kalau ada orang itu datang, jangan pinjami duit, pasti nggak akan balik. Nah, ini menceritakan seperti ini nggak ada masalah, karena ada maslahatnya. Khawatir kalau tidak diceritakan akan menjadi madarat, banyak yang ketipu, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian diumbar cerita tersebut. Misalnya cerita disebutkan namanya, fotonya diposting di grup-grup misalnya, itu nggak benar. Kita hanya sebutkan kepada yang kita perlukan untuk dinasihati saja, bukan untuk diumbar kayak begitu. Hadis berikutnya 73. Atadrun, apakah kalian tahu mal muflis, apa itu orang bangkrut? Innal muflis, sesungguhnya orang bangkrut, min ummati, dari umatku, mayyati, orang yang datang yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, dengan salat, puasa, zakat, maksudnya pahala-pahalanya. Wa ya'ti, tapi dia datang qad syatama, sudah mencela hada, orang ini, itu orang lain. Wa qadhafa hada, menuduh orang lain. Wa akala mala hada, memakan harta orang lain. Wa safaka dama hada, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hada, memukul orang lain. Fayu'ta hada, maka orang lain tersebut diberi min hasanatihi, dari pahala-pahalanya orang yang zalim tadi. Wa hada, dan orang itu, yaitu orang lain, min hasanatihi, diberi dari pahala-pahalanya orang tersebut. Fa in faniyat hasanatuh, kalau sudah habis pahala-pahalanya, qabla ay yuqdama alaih, atau qabla ay yaqdiyama alaih, sebelum dilunaskan tanggung jawab dia, yaitu karena zalimnya banyak, ukhidha min khatayahum, diambillah dari dosa-dosanya orang yang dizalimi, faturihat alaih, lalu dilemparkan dosa-dosa itu kepada orang zalim tersebut, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, hadis ini menunjukkan dahsyatnya keharaman mendolimi orang. Dan mendolimi orang banyak macamnya. Syatama, mencela, ini termasuk mendolimi kehormatan. Qadhafa, menuduh, ini termasuk mendolimi kehormatan. Akala, memakan harta orang lain.
ini termasuk mendolimi harta orang. Safaka, menumpahkan darah, ini termasuk mendolimi jiwa orang. Doroba, memukul, ini termasuk mendolimi jasad orang. Nah, maka mendolimi baik itu kehormatan atau darahnya atau jasadnya atau hartanya, semuanya adalah apa? Haram. Karena itu hendaklah kita berhati-hati. Karena zaman sekarang ini saya lihat orang mudah untuk posting, posting tentang berita tentang seseorang, padahal belum ngerti beritanya benar atau tidak. Padahal isinya adalah tuduhan misalnya. Nah, kalau diposting ini semakin banyak yang baca, semakin banyak dosa kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka termasuk info kematian dan sebagainya, kalau belum jelas jangan diposting, kecuali untuk bertanya, apakah benar berita ini? Nah, boleh untuk bertanya, nggak ada masalah. Karena seringkali orang itu mendapatkan berita dia anggap adalah benar, ternyata apa? Tidak benar. Saya sendiri juga pernah mengalami, katanya ada banjir, saya posting, ternyata itu banjir tahun lalu. Nah, ini termasuk satu kesalahan. Nah, dari sini saya ambil pelajaran, jangan mudah untuk apa? Posting. Karena mudah untuk posting ini bisa menyebabkan kita jadi mendapatkan dosa, dan itu termasuk muflis, orang yang bangkrut nanti karena pahalanya semuanya ludes habis untuk mengganti rugi kepada orang-orang yang terzalimi. Dari sisi lain, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi di dunia itu nanti di akhirat akan banyak pahalanya. Karena itu semakin banyak dizalimi, semakin banyak pahalanya. Karena itu jangan heran kalau beberapa ulama mereka dituduh dizalimi, mereka tidak mengambil pusing, tidak gubris. Kenapa? Cukup mengingatkan ketemu di akhirat, cukup mengingatkan lanjut pengadilan akhirat, cukup mengingatkan kita nanti akan berjumpa di hadapan Allah padang mahsyar. Itu untuk mengingatkan supaya dia ambil pelajaran. Tapi banyak orang diingatkan nggak mau ambil pelajaran, nekat saja menuduh dan sebagainya. Nah, maka yang tertuduh ini termasuk orang yang terzalimi, nanti pahalanya akan sangat banyak sekali, karena sabda Nabi SAW pasti benar, yu'ta min hasanatih. Orang yang terzalimi tadi, tertuduh misalnya, akan diberikan pahala-pahala orang yang nuduh. Orang yang dibunuh akan diberikan pahala-pahala orang yang membunuh. Nah, maka kalau kita mendapatkan kezaliman dari orang lain, hendaklah kita mengingat hadis ini supaya kita bisa sabar, tidak terlalu mengambil pusing terhadap kezaliman orang lain tersebut. Pertanyaan, ini kejadian kapan ini? Yaitu diambilnya pahala-pahala dari orang yang berbuat zalim ini. Ini saya belum mendapatkan penjelasan dari para ulama, tapi yang zahir dari hadis yang lain, ini terjadinya adalah di Qantoroh. Saya tidak memastikan, hanya kemungkinan ini terjadinya di Qantoroh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar", kalau orang-orang beriman itu sudah beres dari neraka, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar, mereka ditahan di satu qantoroh, jembatan antara jannah dan neraka. Fayataqasuna madzalima kanat bainahum, lalu mereka saling mengkisos kezaliman-kezaliman yang terjadi antar mereka di dunia. Nah, di sini kalau kata-kata khalasa itu maksudnya adalah sudah selesai melewati jembatan di atas neraka. Kalau maknanya begitu, maka berarti yataqasuna madzalim, saling mengkisos kezaliman antar umat Islam. Ini berarti adalah contohnya kayak itu tadi, ya, menuduh, kemudian makan harta orang lain, tetapi sama orang-orang beriman, sesama apa? Orang-orang beriman. Ini akan dikisoskan kezaliman-kezaliman tersebut di Qantoroh. Qantoroh itu jembatan, tapi bukan jembatan di atas neraka, tapi antara neraka sampai ke dalam jannah. Jadi kalau kita sudah bebas melewati neraka ini belum bisa langsung masuk jannah, masih ada jembatan lagi. Nah, jembatannya ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini lanjutan dari sirat yang di atas neraka jahanam, ataukah itu jembatan yang lain, ya, jembatan yang kedua, diperselisihkan oleh para ulama. Ala kulli hal, setelah sirat baru kemudian masuk Qantoroh. Nah, di sini Rasul mengatakan hatta idza nuqqu wa hudzibu, kalau mereka sudah dibersihkan, dijernihkan, udzina lahum bidukhulil jannah, baru dimasukkan ke dalam, baru diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Tapi saya tidak bisa memastikan bahwa kejadiannya di Qantoroh ini, hanya kemungkinan, karena saya bukan ulama, saya tidak berani untuk memastikan hal tersebut. Karena saya belum dapatkan penjelasan dari para ulama ini kejadiannya di mana, diberikan pahala-pahalanya ini di mana, nggak ngerti.
Bisa juga di mahsyar, bisa juga pada qantharah tadi sesuai zahir hadis tersebut. Hadis berikutnya 74. Ini panjang ya. Atadrun, apakah kalian tahu ma hadanil kitabani, apa dua kitab ini? Waktu itu Nabi sambil membawa dua kitab. Faqala, lalu beliau bersabda, lilladzi, untuk kitab fi yadihil yumna, yang ada di tangan kanannya. Hadza kitabun, ini adalah satu kitab min rabbil alamin, dari Allah Rabbul Alamin. Fihi asma'u ahlil jannah, di dalamnya ada nama-nama penghuni jannah. Wa asma'u abaihim wa qabailihim, nama-nama bapak mereka dan kabilah mereka. Thumma ujmila ala akhirihim, kemudian dikumpulkan atas akhir mereka, maksudnya dikumpulkan semuanya sampai akhir mereka. Fala yuzadu fihim, maka tidak akan ditambahkan pada mereka, wala yunqasu minhum abadan, dan tidak akan dikurangi dari mereka selama-lamanya. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, lilladzi fi shimalihi, untuk kitab yang ada di tangan kiri beliau. Hadza kitabun min rabbil alamin, ini adalah kitab dari Rabbul Alamin. Fihi asma'u ahlin nar, ada nama-nama penghuni neraka, nama-nama bapak mereka, nama-nama kabilah mereka, lalu dikumpulkan sampai akhir mereka, maka tidak akan ditambah terhadap mereka, tidak akan dikurangi dari mereka selama-lamanya. Sama ya, sehingga tidak saya baca lagi. Saddidu, luruslah di dalam beramal, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyimpang atau menyeleweng. Wa qaribu, dan mendekatlah kepada amalan-amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin sama persis, maka disuruh mendekat kepada amalan Nabi. Fa inna sahibal jannah, karena sesungguhnya penghuni jannah, maksudnya orang yang ditetapkan masuk jannah, yukhtamu lahu, akan ditutup untuknya, yaitu di akhir hayatnya, bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli jannah. Wa in amila ayya amalin, meskipun dia beramal amal apapun juga. Wa inna sahiban nar, dan sesungguhnya penghuni neraka, maksudnya orang yang dicetak masuk neraka, yukhtamu lahu bi amali ahli nar, ditutup untuknya dengan amalan penghuni neraka. Wa in amila ayya amal, meskipun dia telah beramal amal apapun juga. Faragha rabbukum, Allah telah selesai, minal ibadi, dari para hamba. Fariqun fil jannah, sebagian atau sekelompok masuk jannah. Wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia sudah ada ketetapannya apakah besok itu dia masuk jannah atau dia masuk neraka, termasuk kita-kita ini. Hanya kita nggak ngerti. Nabi dulu membawa dua kitab. Beliau mengatakan yang di tangan kanan ini nama-nama penghuni jannah, yang di tangan kiri ini nama-nama penghuni neraka. Lah kalau memang kitabnya sudah dibawa Nabi, kenapa tidak bocor sampai hari ini? Nah, dua kitab yang dibawa oleh Nabi ini bukan betul-betul kitab yang dimaksud, tapi hanya untuk menggambarkan. Jadi waktu itu beliau membawa dua kitab, kemudian beliau menggambarkan. Nah, ini kitab di tangan kanan, ini isinya nama-nama ini. Tetapi bukan berarti betul-betul kitab tersebut, tapi ini hanya penggambaran. Nah, maka hadis ini semakna dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, itu sudah ditetapkan siapa dari keturunannya yang masuk surga, siapa masuk neraka. Innallaha khalaqa Adam thumma akhadhal khalqa min dhahri. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian mengambil semua keturunannya dari punggungnya Nabi Adam. Maksudnya punggungnya Nabi Adam diusap, seret nih. Maka keluar ini apa? Calon-calon keturunan Nabi Adam. Faqala, lalu Allah mengatakan, haula fil jannah, ini yang saya ambil ini masuk jannah, wala ubali, saya enggak peduli. Kemudian Allah usap lagi pada punggungnya Nabi Adam, diambil lagi keturunan-keturunan beliau. Allah mengatakan, wa haula finnar, adapun mereka ini pasti masuk neraka, wala ubali, saya tidak peduli. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, di sini mungkin sebagian orang mengatakan, kalau begitu Allah zalim, karena Allah menetapkan mereka masuk neraka. Nah, maka jawabnya adalah Allah itu tidak mungkin zalim. Wa ma rabbuka bidzallam, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Nah, terus bagaimana perbuatan Allah itu? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, manusia yang ditanya. Karena Allah sudah turunkan Quran, Allah sudah turunkan Rasul, Allah sudah berikan otak untuk manusia, sehingga manusia bisa mikir, ini yang benar yang mana, ini yang salah yang mana, ini yang bagus yang mana, ini yang jelek yang mana. Tapi orang tidak mau pakai akalnya, akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya, masuk neraka. Ya terserah dia. Karena itu Allah tidak mungkin zalim.
Yang penting kita adalah bagaimana caranya kita termasuk orang-orang ahli jannah, yaitu dengan cara istiqamah di dalam kebaikan. Karena kalau kita istiqamah dalam kebaikan, maka insya Allah akan ditutup amal kita dengan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dan masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya jadi ingat, ini beberapa kali saya mendengar ada berita kematian pada pekan kemarin, ada Mbah Putri yang wafat, kemudian pekan ini juga ada Mbah Kakung yang wafat. Ini mengingatkan kita kepada perkataan sebagian para ulama bahwasanya kalau ada di antara saudara kita yang mati, maka hendaklah kita tidak begitu sedih dengan kematian tersebut sehingga menyebabkan kita jadi malah tidak bisa beramal yang baik karena tidak semangat lagi untuk hidup. Tetapi hendaklah kita melihat kematian itu apakah kematiannya dalam kondisi Islam atau tidak. Kalau kematiannya dalam kondisi Islam, alhamdulillah, sudah, untung sudah, alhamdulillah. Karena kita nggak ngerti apakah orang itu matinya suatu saat nanti dalam kondisi Islam atau tidak Islam. Sehingga kalau misalnya istri kita mati dalam kondisi dia masih muslimah, baik, nggak ada masalah. Suami mati atau anak mati dalam kondisi muslim, muslimah, baik, nggak ada masalah. Ada seorang ulama mendapatkan temannya itu lagi susah, murung, maka ditanya, kenapa kamu murung? Dia menjawab, adik saya mati, saya susah. Nah, maka dia mengatakan, apakah adikmu itu alas sunnah? Apakah dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Maka dijawab, iya, dia alas sunnah. Dia tidak mengikuti kelompok-kelompok sesat yang ada. Maka dia mengatakan, bergembiralah, karena adikmu mati dalam kondisi Islam di atas sunnah. Udah, aman sudah. Karena kita nggak ngerti. Mungkin kita pengen dia nggak mati karena dia masih muda. Yang mati saya saja yang sudah tua. Kenapa adik saya yang masih muda atau masih kecil mati? Nah, kita nggak ngerti, seandainya dia hidup terus, nanti matinya bagaimana, nggak ngerti kita. Maka alhamdulillah mati. Sudah baik itu sesuatu yang mati dalam keadaan kebaikan. Karena itu cara memandang seperti ini insya Allah lebih bagus dalam kita menyikapi kematian-kematian pada kerabat-kerabat kita. Karena saya yakin yang sudah mati pada masa COVID ini sangat banyak sekali. Bahkan juga di antara guru-guru kita, para masyayikh kita, ada beberapa orang yang mereka mati dengan sebab COVID. Nah, maka hendaklah dengan kematian itu cara kita memandangnya dengan pandangan seperti ini. Kalau kita mengetahui matinya dalam kondisi baik, yaitu muslim, ahlus sunnah wal jamaah, udah cukup. Tetapi kalau dia mati dalam kondisi misalnya ahli bid'ah, nah ini perlu kita apa? Susah, kasihan. Kenapa? Saudara kita mati dalam kondisi ahli bid'ah, menyebabkan dia berhak untuk masuk neraka dengan sebab bid'ahnya tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan sekali lagi saya mengajak kepada para jamaah semuanya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, karena masih banyak yang sakit, supaya mereka semuanya dibarokai oleh Allah dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam wasmikal akbar an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.